Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks akhir bulan. Besok sudah Desember dan juga ada 10 saham. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan SLIS, dan terakhir WINS. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat 0,98% ke harga 7.081 dan transaksi hari ini ada di 25,4 triliun. Ini cukup luar biasa karena memang hari ini rebalancing MSCI. Jadi ya wajar kalau transaksinya sangat besar hari ini ya. Lihat besok dan lusa. Mungkin kering lagi di bawah 15 triliun lagi ya. Dan juga hari ini ISG itu penggeraknya adalah Big Bang. Langsung saja ke teknikalnya. Dan terjadi benar ya. ISG membentuk pola Morningstar. Tinggal lihat awal Desember kalau tembus 7.100. Jumat besok 7120 7150 potensi besar mengakhiri masa konsolidasinya dan ISG peluang besar bisa menembus 7200 dan apakah mungkin all time high? Mungkin bisa all time high sentuh tapi langsung koreksi ya. Jadi Windows dressing kemungkinan juga terbatas, tapi ada kemungkinan dia naiknya sampai 7.300. Jadi masih oke lah ya. Tinggal lihat awal bulan Desember minggu pertama itu kalau sudah bergerak di atas 7.100 tuh oke tuh. ISG udah mantep mengakhiri masa konsolidasinya di time frame harian. Tinggal nunggu tembus. Ini kan ada pola Morningstar. Semoga aja nih konfirmasi nggak merah lagi besok dan lanjut ke atas. Seperti itu untuk ISG. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas nih walaupun belum golden cross tapi cukup bagus tutupan hari ini menutup penuh candle 2 hari sebelumnya. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup di harga 286 menguat 3,62%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sentimen hari ini Buka itu RUPSLB mungkin ada menarik ya atau kena rebalancing juga ya. Ini volume meningkat signifikan tinggal lihat besok ya. Kalau besok dia kembali turun di bawah 280 ya udah gagal. Kalau memang mau bertahan ya semestinya besok lanjut naik ke atas. Kalaupun nggak bisa naik signifikan yang penting konsolidasi dan bertahan di atas 280. Bisa seperti ini untuk pergerakannya ya. Dia ini konsolidasi dan ya membuat swing low-nya di area 274. Jadi kalau mau bagus ya besok dan lusa lanjut naik ke atas. Jangan turun dari 280 270 itu titik konfirmasi untuk dia bisa melanjutkan downtrend. Kalau jebol 270 pakai aja toleransi 270 ya. Tapi semestinya kalau sudah di bawah 280 276 itu udah sinyal gagal karena udah indikasinya bagus kan dan dia juga volumenya besar minggu ini karena hari ini transaksi cukup besar ya. Kalau dilihat tutupannya bulan ini menguat 3,62% dari bulan lalu ya di candle monthly dan volume besar. Sepertinya ya ini sinyal untuk bisa kembali mencoba naik untuk Buka tapi resistennya ya 300 tembus itu baru sinyal untuk dia mencoba kembali uptrend dia di atas EMA 200-nya. Kalau ditarik tren dari semenjak April 2022 itu ya 300 titik aman pertama untuk mencoba uptrend. Seperti itu untuk Buka. Jadi kalaupun ada yang spek buy tadi di 280, 274 ya itu bisa di hold atau pasang trailing stop aja ya. Jangan sampai balik BEP. Sisa 1% TP aja. Besok dia tuh semestinya nggak turun lagi dari 280 kalau mau bagus. Ya, jadi seperti itu. Untuk Buka langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang hari ini lock up-nya dibuka dan ARB ke harga 151. Langsung saja ke teknikalnya. Pola dead cat bond sudah terjadi dan dia sudah membentuk lower low dan ya terus turun sepertinya Buka ya. 150 tuh biasanya angka psikologis atau kasih toleransi besok 140. Semoga gak turun lebih dari 140 ya karena naik turunnya untuk saham-saham under 200 tuh 10 poin tuh support resisten. Jadi seperti itu aja untuk Goto. Tadi ternyata cuman pancingan ya, rebound sebentar awal market habis itu diguyur. Ya saya lihat tadi pas di 163 setelah dia nyampe 167 tuh saya mau perhatikan lagi kan bener nggak nih reversal. Tapi kan nggak kecil kemungkinan karena lock up-nya dibuka ternyata di 162 160 tuh tiba-tiba ada guyuran besar dan terus turun dan jebol 160-nya supportnya dan ya melorot sampai 151. Jadi kondisi seperti ini turun dulu ya. Besok masih turun, lihat di 140 dan kelihatan juga ARB-nya di
tutup dengan lot besar. Jadi hindari dulu, besok bisa jadi ARB lagi ya. Hati-hati lah pokoknya kalau nekat beli, misalnya dia nggak ARB turun pelan-pelan 140 itu kalau nekat, tapi ini sama aja Bapak Ibu nangkap pisau jatuh, kalau jebol lebih dalam ya harus siap cut loss ya. Nah, bagaimana untuk menganalisa bisa masuk di area bottom dan ada sinyal untuk dia naik, itu ada di cara scalping ya, teknik yang Borneo Trader ajarkan di kelas scalping. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping di tanggal 11 Desember 2022 ya. Nanti diajarin tuh bagaimana cara masuknya, atau mau di scalpingin cari profit 2% 3% biarpun sahamnya turun tapi bisa aja profit karena tetap ada pantulan. Seperti itu untuk Goto, hindari dulu karena ini ARB-nya juga dibenteng dengan 4 juta lot, berarti ya memang lagi dibuang. Tinggal lihat besok, kalau besok ARB lagi ya udah tinggalin dulu, jangan nitip sendal. Jadi seperti itu. Untuk Goto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.650 menguat 1,14%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG uptrend karena udah di atas 2.500 dan dia di break hari ini 2.650. Semoga valid breakout dan targetnya 2.800. Apakah bisa spek buy kondisi seperti ini? Biasanya kan psikologis retail itu suka beli saat hijau, saat merah takut karena bisa turun lebih dalam. Daripada ganggu psikologis ya tutup aja ya. Kebanyakan gambar, kebanyakan indikator tuh biasa ganggu psikologis. Ini kebetulan kan EMA 60-nya dan EMA 20-nya nih di sekitaran 2.600. Pakai EMA 60 takutnya mantul dan bisa dipakai EMA 20. Kebetulan EMA 20 di 2.600. Jadi kalau mau nekat beli bisa spek buy dan stop loss kalau jebol 2.600. Itu aja. Kalau mau main trading pendek, targetnya kemana? 2.800. Risk reward menarik masih kalau berminat ya. Kalau dilihat dari candle bulanan, karena ini akhir bulan, ini bagus. Candle bullish engulfing menutup penuh candle sebelumnya dan volume juga lumayan meningkat. Konfirmasinya 2.800 break minggu depan ya. Kalau tembus atau minggu ini tembus 2.800, konfirmasi bisa swing low di area 2.400 nih dan lanjut lebih tinggi naiknya. Target bisa sampai 3.600, tapi disclaimer on ya, itu time frame-nya monthly, bisa lebih panjang. Kalau main-main pendek ya target terdekat itu 2.800. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke slide selanjutnya, ada IMTK yang ditutup juga ARB walaupun gak dikunci ke harga 1.290. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK jebol support 1.500 dan turun lebih dalam. Apakah mungkin ada pantulan? Saya biasanya gunakan angka genap ya, dan kita lihat analisa sebelumnya itu ada sandarannya 1.200. Jadi besok tunggu aja 1.200, siapa tahu ada pantulan nih. Cuan bungkus bisa kan 2% 3% atau 1% 2% aja bungkus ya, enak tuh. Untuk IMTK ya nggak usah tinggi-tinggi, cari profit karena ini lagi downtrend. Udah kalau bisa beli di support mantul, bungkus. Yang dicari kan portofolio bertumbuh, bukan cari satu saham profitnya besar tapi saham-saham yang lain banyak merah. Sama aja portofolio nggak bertumbuh. Yang penting biarpun profitnya kecil-kecil saat lagi downtrend ini ya, cari profitnya kecil-kecil tapi bertumbuh, portofolio juga meningkat setiap bulan ya, walaupun ada cut loss tipis juga seperti itu ya. Jadi untuk IMTK sudah terkonfirmasi downtrend. Targetnya 1.200 terdekat. Mungkin potensi besar bisa ada pantulan. Atau 1.100 itu ya. Bisa jadi di area 1.200, 1.100 itu. Untuk IMTK jadi lebih baik hindari dulu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 250 menguat 1,62%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA masih bertahan di atas EMA 200-nya. Yang penting nggak turun dari 240 di bawah EMA 200-nya. Selama di atas itu oke ya. Untuk SCMA kalau dilihat dari candle bulanannya volume meningkat dan sepertinya sih kuat ya, akan bertahan nih SCMA di atas 240. Tinggal nunggu konfirmasinya 1-2 hari ke depan menembus 260 itu cukup aman ya. Ini kan dia nih kelihatannya lagi konsolidasi ya. Ini kan dia berhasil break dari rounding bottomnya. Ini lagi konsol, kuncinya ya 236 itulah, 236 240 itu jangan turun dari itu. Tinggal nunggu tembus 260, 262 itu oke untuk SCMA ya. Kalau Bapak Ibu ada beli di 250, area bawah ini yang penting jangan turun dari 236. Itu untuk
SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup terkoreksi 4,84% ke harga 157. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG juga volumenya cukup signifikan hari ini ya, mungkin kena rebalancing juga dan tadi sempat hijau ya, bangun dari ARB. Kalau di grup scalping tuh saya infokan bahkan 2 hari yang lalu ya. Perhatikan WIRG potensi bangun 1-2 hari ini. Cuman itu untuk grup scalping ya, karena mereka yang tahu bagaimana cara entry-nya, bagaimana harus exit, karena ya saham seperti ini nih saham-saham untuk di scalping aja, jangan di hold. Kalau Bapak Ibu juga beli tadi di harga ARB terus naik nggak TP kan, sekarang floating profit tipis saja. Harusnya bisa profit 5% tadi, 6%, bahkan tadi sempat ke 166 kan. Udah tinggi itu sekitar 8% tadi harusnya profit kalau beli di ARB. Nah, seperti itu ya. Kalau saham lagi seperti ini ya cuan bungkus saja, jangan diharap profit lebar-lebar besar-besar. Bisa bungkus, portofolio bertumbuh udah ya. Kuncinya itu fokus ke portofolio bertumbuh, bukan satu saham beggar 100%, 200%. Ada yang seperti itu ya boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai portofolionya nggak bertumbuh. Kalau maunya trader retail ya cuan 10% ke atas, bahkan 30%, 50%. Dan portofolio bertumbuh, yaitu maunya. Tapi itu sangat susah nyarinya ya untuk dapat dua itu sekaligus ya, karena market ini dinamis, retail nggak bisa mengendalikan market, hanya bisa bereaksi. Jadi seperti itu aja ya untuk WIRG. Besok bisa bangun lagi nggak? Ya lihat besok aja. Momentumnya selesai hari ini ya, dia sempat turun. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 189 menguat 2,07%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA lagi konsol ya, yang penting MPPA jangan turun dari 180. Itu titik amannya atau support yang harusnya jadi sandaran. Karena kalau jebol itu potensi besar dia ke EMA 200-nya di 150-160. Jadi kalau nekat beli di area atas ini ya, yang penting kalau dia jebol itu stop loss dulu aja. Kalau pakai stop loss, kalau nggak pakai stop loss ya siap-siap rugi waktu. Itu aja. Kelihatannya juga 3 hari koreksi makin kecil, volumenya dan bertahan. Ya semoga aja besok tembus 200 tuh oke. Untuk MPPA tuh tinggal nunggu tembus 200. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 134 terkoreksi 2,18%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL kembali lagi ke 134, tapi semestinya sih oke. Jadi pola cup and handle-nya nih gagal nggak? Ya belum pasti gagal kalau belum jebol 130. Ini sandarannya, jangan turun dari itu. Untuk MLPL, jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Ya besok tunggu aja, siapa tahu koreksi tipis lagi ke 130 itu spek buy, stop loss di bawah itu kalau minat pakai stop loss. Kalau dilihat dari candle bulanannya volume meningkat dan doji lagi ya. Ya tunggu tembus 150 tuh sinyal bagus, tapi volume mulai meningkat nih. Kan dia pernah di harga 50 naik Maret terus koreksi pelan-pelan, tapi ini volumenya makin kering ya turunnya, dan saat 2 bulan dari Oktober itu volume meningkat. Sepertinya sih potensi ditarik naik nih MLPL ya. Target atau titik aman pertama itu 140 tembus itu bagus, tapi konfirmasi untuk uptrend 150. Sinyal bagus nih untuk MLPL, yang sabar. Pokoknya stop loss kalau dia jebol 130. Seperti itu. Untuk MLPL, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang hari ini ditutup di harga 238 menguat 7,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SLIS sepertinya memang bertahan di 220 ya. Tinggal nunggu besok tembus 240 tuh siap-siap ke atas. Dan juga hari ini SLIS itu sudah break resisten EMA 20-nya dan volume meningkat signifikan. Ya semoga aja ini serius naik lagi, nggak turun-turun lagi, nggak pola dead cat bone lagi. Tapi sepertinya iya ya, bertahan dan peluang tembus besok 240. Targetnya kemana? 280 kalau jalan ya. Tapi kalau baru beli harga sekarang ya hitung aja risk rewardnya ya. Semestinya ya belinya itu di 220, 222 ini. Di area bawah ini belinya. Jadi seperti itu. Untuk SLIS kalau dilihat dari candle bulanan. Kalau dilihat dari candle bulanan, ya bulan ini dia koreksi belum kecil. Sebelumnya kan dia itu dari 150 naik sampai 400 koreksi. Ya semoga aja ini koreksinya sudah selesai dan bulan depan dia kembali rebound. Targetnya bisa sampai 400 di candle monthly.
Pokoknya support kuatnya 220 itu jangan turun dari itu lagi untuk selis. Seperti itu untuk selis. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Wins yang ditutup di harga 344 menguat 5,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Wins mantul dari EMA 60 300 320 itulah ya. Nih pakai ini aja karena dia rejection tapi memang mantul dari angka genap 300 dan kondisi seperti ini bisa jadi swing low dan dia lanjut naik lebih tinggi ya, tapi pakai aja support kuatnya 320 cukup dalam tuh sekitar 7% kalau Bapak Ibu mau cut loss ya. Dan targetnya ini kalau jalan besok itu 360 terdekat diuji resistennya ya. Dan ya kalau tembus itu 420 arahnya. Jadi menarik nggak? Harusnya menarik selis nih, yang penting jangan turun dari 320 itu. Ya kalau turun ya pola dead cat bond. Kalau dilihat dari candle bulanannya dia juga naik ya, cuman kepentok area 350 ya. Ini menarik karena volume 3 bulan meningkat, cuman terus membentuk ekor ya. Dan sekarang udah di area resisten double bottomnya di candle bulanan 350 tembus, siap-siap uptrend untuk Wins. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.